terima kasih teman-teman yang sudah memberikan apresiasi kepada kedua narasumber kita dan tibalah saatnya Mbak Feren Gisela atau siapa duluan apakah Ibu Lita memberikan kajiannya, hasil kajiannya. Mari kita simak bersama-sama. Silakan Mbak Feren atau Bu Lita. Baik, Pak Made dan juga Ibu Lita, terima kasih Pak Made untuk pengantarnya. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa kembali gitu ya, ketemu dengan Pak Made, Bu Lita di online meeting ini karena sejujurnya kangen sih Pak dengan setting kelas gitu. Jadi senang bisa kembali melihat Bu Lita juga via Zoom ini dan juga selamat malam buat rekan-rekan semuanya. Malam hari ini saya diberikan kesempatan dari Pak Made dan juga Bu Lita serta rekan-rekan dosen yang lainnya untuk menyampaikan atau sharing lah ya sedikit dari apa yang saya pernah lakukan dengan Bu Lita terkait penelitian yang akan malam hari ini membahas 3 variabel gitu. Secara khusus adalah learning agility, job crafting, dan juga innovative work behavior. Kalau secara topik yang saya berikan judulnya ini sebenarnya Thriving Through Change, Learning Agility and Job Crafting for Breakthrough Innovation. Nah, mungkin tadi Pak Made juga sudah banyak memberikan pengantar dan juga background gitu ya, mengapa akhirnya topik ini perlu untuk kita diskusikan malam hari ini. Mungkin secara pengetahuan dan juga penelitian, saya masih banyak keterbatasan, tapi semoga dari forum diskusi kita malam hari ini memperkaya juga pengetahuan saya, insight saya juga terhadap penelitian yang sudah saya jalankan sebenarnya gitu. Jadi memang untuk pengantar terlebih dahulu mungkin ya rekan-rekan. Jadi satu hal yang pasti dalam ya kehidupan kita, keseharian, era industri dan juga dunia secara umum, justru satu hal yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi tidak mungkin satu hal itu akan stay secara mungkin sistem, kebijakan, em, keberlangsungannya mungkin akan selama bertahun-tahun misalnya tidak berubah, yaitu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena justru yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Jadi pasti sistem akan berubah, kebijakan akan berubah, mungkin terjadi banyak pergerakan, dinamika secara sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, em, yang tidak bisa kita hindari sebenarnya perubahan ini gitu. Tapi apa sih yang mungkin harus kita lakukan atau apa sih yang perlu kita em, berikan respon gitu ya terhadap perubahan ini? Karena memang dari segi perubahannya tidak bisa kita hindari maupun tidak bisa kita hentikan. Bagaimana memberikan respon, bagaimana mempersiapkan secara kapasitas kita, kapabilitas kita menjadi pribadi-pribadi sumber daya yang mampu menghadapi perubahan ini. Nah, kira-kira em, itu sebenarnya urgensinya gitu ya. Dan kalau mau kita bahas secara kehidupan ataupun hal yang terjadi di dunia saat ini, mungkin saya rangkum dalam 4 hal ini rekan-rekan gitu. Jadi yang pertama, dinamika dan juga fast changing itu begitu tinggi gitu ya. Jadi em, mungkin kalau dulu masih serba manual gitu, sekarang sudah banyak yang serba otomatis gitu. Kalau mungkin dulu kita banyak hal yang dari segi kehidupan kita maupun di pekerjaan ataupun di perkuliahan, mungkin dulu banyak hal yang masih paperwork gitu ya, atau on paper gitu. Jadi semuanya serba ditulis, kemudian kalau absensi pun ada tanda tangan manual dan lain-lain. Nah, kalau sekarang bahkan semuanya sudah serba cepat. Tidak ada lagi hal-hal yang sebisa mungkin ya. Kalau kita bahkan sebisa mungkin nggak mau kalau ngelakuin sesuatu itu manual gitu. Kalau misalnya kita searching sesuatu aja deh, misalnya mencari sumber. Seberapa banyak sih dari kita yang masih datang ke perpustakaan gitu kan? Mungkin terhitung jari gitu ya. Atau bahkan sejujurnya saya aja selama berkuliah S2 di Untar, saya belum pernah tuh ke perpustakaan Untar gitu ya untuk cari sumber gitu. Jadi semuanya ya serba online, serba buka laptop, searching di Google, cari beberapa ya website, publikasi dan lain-lain, dan ya dengan mudah gitu, dengan cepat bahkan mendapatkan referensi yang saya inginkan. Nah, saya nggak kebayang tuh gimana dulu mungkin Bulita, Pamade yang dengan apa ya, dengan gigih gitu mencari satu persatu referensi secara manual, yaitu satu hal yang
mungkin kalau kita lihat sekarang, wah banyak hal yang keren ya, secara inovasi dan lain-lain, tapi sebenarnya saya juga cukup penasaran gitu dengan, di masa yang lampau, bagaimana sih sebenarnya, bisa juga bertahan dalam kondisi itu. Tapi karena memang kita yang relevan membicarakan yang fast changing sekarang, jadi kita akan lebih fokus ke situ. Yang kedua, tentunya high complexity dan juga ambiguity ya, rekan-rekan. Jadi dengan keadaan yang cepat berubah, perubahan-perubahan di dunia, di sosial, secara ekonomi, pendidikan, politik, bahkan hal tersebut menyebabkan, banyak ambiguitas yang mungkin akan berimbas kepada apa yang kita kerjakan atau lakukan. Contoh misalnya ketika ada perubahan secara sistem ekonomi, pasti mungkin secara pekerjaan, hal-hal yang harus kita penuhi itu juga akan berbeda gitu ya. Jadi mungkin, bahkan ketika saya mau memutuskan berkuliah di S2 Untar aja, waktu saat itu saya sedang menunggu tuh kebijakan dari RUU yang berubah gitu. Waktu itu masih agak sedikit maju mundur karena mungkin, masih menunggu nih, RUU-nya yang fix seperti apa. Nah, itu hanya sedikitlah contoh kecil. Mungkin banyak hal lain yang lebih kompleks, lebih menimbulkan ambiguitas tinggi yang juga, rekan-rekan hadapi gitu, baik di pekerjaan masing-masing maupun di sektor masing-masing. Yang ketiga, apa sih yang terjadi di dunia saat ini, itu adalah globally oriented, digital, dan juga robotize gitu ya. Jadi sekarang persaingan global meningkat, kenapa? Karena ada perluasan pasar. Semua orang bisa mengakses, bahkan kita bisa akses marketplace di luar negeri. Mungkin dari orang luar itu bisa mengakses marketplace kita, menyebabkan ya persaingan global juga semakin tinggi, semakin meningkat. Secara digital juga tentunya. Kalau dulu mungkin kita sistem absensi di kuliah ataupun di pekerjaan itu manual, sekarang semuanya sudah misalnya fingerprint atau bahkan, Face ID gitu ya. Dan, banyak hal yang kita dituntut untuk berusaha mengimbangi diri dengan perkembangan digital yang semakin pesat. Kalau misalnya dulu bahkan kita meeting itu semuanya hanya secara onsite pilihannya, sekarang sudah ada online. Artinya apa? Mungkin orang-orang yang tidak terbiasa dengan menggunakan laptop, bahkan, membuka Microsoft Word misalnya, tidak terbiasa, apalagi misalnya menggunakan Zoom Meeting dan lain-lain. Nah, itu kan butuh banyak adaptasi dalam hal tersebut. Secara digital juga mungkin kalau kita lihat di industri, otomotif gitu ya, banyak hal sudah bergerak ke hybrid gitu. Kalau dulu misalnya hanya, secara penggunaan bahan bakar, sekarang sudah ke arah elektrik, sebagian besar gitu ya, penggunaan hybrid dan lain-lain. Nah, itu membuktikan ya memang sekarang eranya sudah sangat era digital dan era penggunaan artificial intelligence itu juga sudah sangat tinggi gitu. Dan bahkan kemarin saya baru bertemu juga dengan, salah satu keponakan saya gitu ya. Kalau dulu kan kita mungkin tanya segala sesuatu ke guru, ke dosen, atau misalnya ke orang tua gitu ya, kayak, "Pak, ini maksudnya apa sih?" Atau, "Ma, ini artinya apa sih?" Gitu. Kalau sekarang, rekan-rekan, mereka itu generasi-generasi yang, alfa gitu ya, atau bahkan setelahnya gitu. Mereka itu menggunakan ChatGPT benar-benar sebagai teman gitu. Jadi apapun yang mereka mau tanyakan, yang mereka pikirkan, yang mereka bingungkan, mereka tuh udah nggak tanya lagi ke orang tuanya. Yang saya perhatikan ya, dari keponakan saya salah satunya. Tapi yang mereka tanyakan langsung ChatGPT gitu. Karena menurut mereka ya ChatGPT lebih cepat, lebih lengkap, bisa benar-benar menjawab segala yang mereka mau ingin tahu gitu. Ya, jadi kira-kira itu realita realita yang terjadi. Nah, yang keempat berhubungan dengan, tadi yang sudah terpusat global juga ya pastinya, kompetisi semakin meningkat gitu. Kompetisi dalam artian apa? Secara perusahaan persaingan semakin ketat karena, dari segi target market juga punya opsi yang lebih banyak. Dan punya akses informasi yang sangat mudah gitu untuk membandingkan satu produk dengan produk lain, satu metode dengan metode yang lain dan lain-lain. Dan kita pun sebagai sumber daya ini dalam tanda kutip saya mungkin bisa bilang ya terancam gitu ya, terancam mudah tergantikan apabila kalau kita kalah saing, apabila kita tidak mampu bertahan, tidak mampu beradaptasi dan bahkan hanya mengikuti arus gitu, tidak melakukan sesuatu untuk
berkontribusi terhadap perubahan itu, gitu. Jadi mungkin yang malam hari ini ingin dibahas kurang lebih seperti itu, bagaimana dalam satu perubahan ini kita tidak hanya mengikuti arus, gitu, tapi kita berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Nah ini, mmm, relate juga dengan, yang nanti akan saya tanyakan setelah ini gitu ya. Apa sih yang mau ingin kita, lakukan terhadap perubahan yang ada? Nah, tapi, ada satu, fenomena juga, fakta-fakta bahwa di saat dunia tadi sangat, pesat perubahannya, sangat kompleks, sangat penuh dengan ambiguitas, sangat menuntut kita untuk bisa berkontribusi terhadap perubahan, bahkan menuntut kita untuk melakukan lebih daripada hanya mengikuti arus, nyatanya masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh kita sebagai pekerja atau, employee, pekerja secara umum di Indonesia adalah justru stres levelnya tuh sudah tinggi, gitu. Dan 73% dari, sumber stres yang dihadapi oleh para tenaga kerja di Indonesia itu adalah terkait dengan pekerjaan, gitu. Dan bahkan produktivitas di Indonesia pun sudah rendah. Kalau kita lihat itu 74,4% tuh mungkin terlihatnya cukup tinggi ya, tapi itu sebenarnya di bawah rata-rata dari, pekerja-pekerja, produktivitas pekerja dari negara-negara ASEAN yang lainnya, gitu. Dan bahkan di Indonesia juga turnover-nya tinggi, yang masih dikategorikan sehat itu yang sekitar 10%, sedangkan kalau di Indonesia 21 sampai 24%. Nah, ini kan artinya ada satu masalah yang begitu besar gitu. Di saat kita dituntut untuk melakukan lebih, beradaptasi terhadap perubahan, diekspektasikan cukup tinggi untuk bisa melakukan inovasi, untuk bisa tidak kalah saing, tapi nyatanya kalau kita, secara kondisi ternyata stresnya tinggi, produktivitas rendah, turnover tinggi. Tentunya kita bukannya bisa mengimbangi perubahan tersebut, tapi malah kita jadi, sumber daya yang termasuk di kategori yang justru kalah saing dan tidak dapat bertahan gitu. Nah, salah satu apa ya, keresahan saya kenapa saya buat penelitian ini salah satunya untuk meng-encourage juga sih rekan-rekan bahwa, ya diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi satu encouragement dan juga satu insight gitu bahwa kita sebagai pekerja di Indonesia, karyawan mungkin dari suatu perusahaan atau mengembangkan satu bisnis tertentu, ya kita justru tidak menjadi orang-orang yang kalah saing atau bahkan perusahaan kita justru bukan jadi perusahaan yang, ketinggalan gitu dan akhirnya tidak dapat bertahan, tapi sebaliknya. Nah kira-kira, itu yang perlu kita hadapi dan pertanyaannya di sini adalah yang mungkin kita refleksikan bersama rekan-rekan, dalam perubahan ini, apakah kita itu berkembang dan justru thriving atau bahkan kita hanya withstanding. Nah, di sini ada perbedaan rekan-rekan. Jadi ada dua perbedaan antara developing dan juga hanya withstanding. Nah, mungkin dua-duanya ini terdengar atau terlihat, keduanya memberikan effort terhadap perubahan. Tapi apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau withstanding itu hanya mencoba bertahan. Artinya melakukan adjustment hanya supaya sesuatu berlangsung. Contoh misalnya, saya mengikuti perubahan kebijakan di kantor atau misalnya, diarahkan oleh atasan saya untuk melakukan A, B, C untuk mengatasi perubahan yang ada. Ketika saya hanya mengikuti arus dan mengerjakan hanya sesuai yang diminta, sebenarnya saya bukan thriving through change, tapi saya hanya bertahan dalam perubahan itu. Bertahan apa? Bertahan ya supaya sebisa mungkin tidak tergantikan. Bertahan supaya sebisa mungkin jabatan yang saya pegang itu masih, eee, tidak digantikan. Berusaha sebisa mungkin supaya setidaknya penilaian minimum itu saya bisa capai. Sehingga apa? Ya sehingga saya tidak, mengalami turnover, contohnya seperti itu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang melakukan lebih daripada hanya sekadar bertahan, gitu. Ada orang-orang yang dalam perubahan justru mereka bisa berkembang dan mereka bisa memanfaatkan peluang. Gitu. Jadi, mmm, mereka melakukan perubahan itu bukan karena reaktif,
tunggu ada perubahan, ada perintah, lalu diminta adjust dan dilakukan, baru mereka melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau yang punya keinginan untuk developing, itu justru sebelum terjadi atau bahkan sebelum diarahkan untuk melakukan sesuatu, sudah punya keinginan gitu untuk melihat peluang apa ya yang bisa saya ambil, apa ya yang bisa saya lakukan terhadap perubahan ini, dan bagaimana ya saya bisa berkembang, mengupgrade mungkin skill set dan lain-lain dalam situasi yang berubah ini gitu. Nah, jadi em, kalau misalnya dari rekan-rekan ada yang sudah mengalami ya perubahan yang sangat dinamis gitu di tempat kerja masing-masing atau memiliki usaha tertentu yang rekan-rekan kelola, nah coba rekan-rekan refleksikan gitu. Apakah selama ini rekan-rekan hanya mencoba untuk bertahan atau sebenarnya rekan-rekan eh, bisa memanfaatkan peluang untuk berkembang dalam situasi yang sangat dinamis ini gitu. Nah, di sini ada dua tipe kelompok gitu ya rekan-rekan. Dua perbedaan antara kelompok A dan kelompok B yang memberikan respon yang berbeda terhadap perubahan. Nah, kelompok A itu punya respon melihat perubahan itu sebagai ancaman. Gitu. Jadi biasanya kalau udah sesuatu berubah atau misalnya ada kebijakan yang berubah, belum ditelaah lebih lanjut, belum juga mungkin dimengerti dan dikuasai, tapi sudah ada respon, ada satu respon utama yaitu menolak. Jadi mencoba untuk mengabaikan perubahan itu. Jadi mencoba untuk sebisa mungkin kalau bisa pakai cara yang lama, ya saya akan pakai cara yang lama. Tanpa melakukan evaluasi, tanpa melakukan misalnya penelaahan lebih lanjut, yang dipikirkan hanya ya udah yang penting supaya kita nggak repot, nggak usah ada perubahan, nggak usah ada em, tambahan pekerjaan gitu. Jadi sebisa mungkin menghindari perubahan itu. Nah, kelompok A ini juga tipe yang pasif. Jadi hanya menunggu instruksi. Selama mungkin atasan nggak instruksikan, ya selama dirasa dari atasan nggak perlu ada perubahan, ya udah tidak melakukan apa-apa gitu. Yang selanjutnya tidak menerima kritik atau perubahan dalam cara bekerja. Jadi kalau misalnya dibilang eh, Pak, maaf ya, atau Bu, maaf ya, kalau kita boleh kasih masukan begini, begini, begini. Tapi respon kelompok A ini biasanya, oh enggak, saya udah lakukan ini selama 20 tahun kok. Saya sudah misalnya ada 20 tahun, 25 tahun di perusahaan ini gitu. Bahkan dari em, Anda belum bekerja aja, saya sudah bekerja di sini dan selama ini saya lakukan ini fine-fine saja. Nah, itu mungkin salah satu, apa ya, salah satu contoh penolakan lah terhadap masukan dengan metode kerja yang mungkin orang lain rasa ya lebih efektif dan relevan pada saat itu gitu. Dan kemudian hanya melakukan pekerjaan sesuai apa yang diminta saja atau melakukan bare minimum gitu ya. Dan yang kelompok A ini juga termasuk orang yang easy to quit gitu. Jadi mungkin ada juga ya rekan-rekan mungkin tahu misalnya ya kalau mungkin rekan-rekan ada di dunia rekrutmen itu mungkin cukup umum tuh mengetahui banyak loh sekarang para pekerja-pekerja baru 1 bulan, 2 bulan diterima kerja tapi langsung mengundurkan diri. Bahkan masa probationnya saja itu belum selesai dilaksanakan gitu ya, tapi sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Kenapa? Ya karena mungkin mereka merasa tidak cocok dengan pekerjaannya, tidak tahan dengan tekanan, tidak eh, tidak merasa mampu gitu untuk mengatasi pekerjaannya dan mengatasi segala hal yang berubah gitu. Misalnya harus lembur sampai malam karena misalnya dari atasan banyak mengubah kebijakan-kebijakan dan lain-lain. Nah, itu uh, termasuk dalam kelompok A, rekan-rekan, yang memiliki respon tersebut terhadap perubahan. Nah, kalau mau kita lihat, ada satu perbandingan nih, kelompok B, yang memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan. Kelompok B ini tentunya memiliki respon yang lebih baik ya terhadap perubahan. Mereka bisa melihat perubahan itu sebagai satu kesempatan untuk berkembang. Dan akhirnya ada pertumbuhan tuh dalam
perubahan tersebut. Jadi mereka melihat, oh oke, ketika ada suatu perubahan, mereka tidak langsung menolak, tapi mereka bisa mengevaluasi, melihat lebih dalam, kenapa ya sesuatu ini harus kita adjust? Kenapa sesuatu ini harus berubah? Apakah memang perubahan ini diperlukan? Apakah memang adjustment ini, methods of work yang baru ini lebih efektif ya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan gitu. Dan biasanya kelompok B ini lebih proaktif. Jadi tidak harus disuruh, tetapi punya keingintahuan yang tinggi, sehingga tanpa diminta pun, tanpa disuruh pun, kelompok B ini cenderung lebih melihat sesuatu sebagai suatu hal yang menarik bagi bagi dirinya ya, bagi diri mereka untuk kelompok B ini. Jadi lebih proaktif, lebih mau tahu kenapa sesuatu bisa terjadi seperti itu, dan apa sih yang perlu dipelajari lebih dalam kondisi yang lebih relevan saat itu. Yang selanjutnya, kelompok B ini lebih open to feedback dan juga new experiences. Jadi kalau misalnya ada masukan, oh sepertinya kita perlu adjust ya, perlu mengkonversi beberapa hal mungkin. Nah, kelompok B ini bukan tipe yang oke, saya sudah lakukan ini berwaktu-waktu dan turns out berhasil kok. Tapi kelompok B ini mencoba untuk mengidentifikasi lah gitu. Apakah memang feedbacknya relevan atau tidak. Yang selanjutnya adalah contribute to personal and work development. Jadi ini berkontribusi terhadap personal dan work development-nya dia. Kenapa? Karena ketika seseorang di kelompok A itu hanya melakukan apa yang diminta, akhirnya dia mungkin hanya seperti robot gitu ya. Jadi tidak memahami esensi kenapa dia melakukan itu, dan akhirnya tidak mendapatkan manfaat juga atas perubahan yang ada. Nah, sebaliknya kalau kelompok B, karena dia terus proaktif untuk memiliki keinginan untuk belajar, akhirnya yang berkembang itu tidak hanya dari segi pekerjaannya, tapi dari segi personalnya pun dia bisa memaknai, mendapatkan manfaat. Oh iya ya, ketika saya harus mengadjust ini, ada hal-hal yang bisa saya upgrade loh. Contohnya dalam hal adaptasi, dalam hal problem solving, dalam hal respon saya terhadap sesuatu, mungkin dalam hal penciptaan ide itu akhirnya lebih berkembang, dan hal tersebut akhirnya membuat kelompok B ini lebih memiliki kapabilitas yang lebih baik gitu. Dan yang terakhir adalah kelompok B ini lebih persistence ya, artinya ya tidak mudah menyerah karena mereka tidak hanya serta-merta melihat perubahan itu sebagai suatu ancaman. Nah, sekarang bagaimana sih kita semua pasti sudah tahu ya, rekan-rekan, bahwa kelompok B ini yang lebih baik gitu bisa menghadapi perubahan. Nah, tapi yang malam hari ini kita akan coba pelajari adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai atau menjadi pribadi-pribadi yang termasuk dalam kelompok B ini gitu, yang memiliki inovasi yang lebih baik, memiliki ketahanan belajar yang lebih baik, dan akhirnya tidak kalah saing gitu ya, karena kita terus melakukan inovasi. Nah, 90% dari eksekutif, dari para petinggi perusahaan gitu ya, mengconsider bahwa memang menjadi agile itu penting gitu. Jadi 90% sebenarnya setuju gitu ya, kalau kita bisa adaptasi lebih baik, menjadi agile dalam pekerjaan kita, yaitu akan membuat kita bisa lebih mampu menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada satu kalimat yang juga menarik buat saya, bahwa pembelajaran dan inovasi itu berjalan bersamaan, rekan-rekan. Jadi, kita tidak bisa melakukan inovasi tanpa sebelumnya belajar, dan kita tidak bisa tuh hanya belajar terus-menerus tapi tidak melakukan inovasi, karena pembelajarannya akan menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itu William Pollard di sini bilang pembelajaran dan inovasi itu harus berjalan berdampingan, sehingga apa yang kita pelajari itu akan menjadi suatu manfaat, menjadi suatu inovasi. Dan inovasi kita tidak menjadi inovasi yang kosong atau tidak berdasar. Kenapa? Karena inovasi itu lahir dari sebuah pembelajaran. Gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang punya arogansi yang tinggi itu hanya melihat
atau merasa bahwa apa yang dilakukan kemarin itu akan cukup untuk besok gitu. Padahal kita nggak tahu nih besok apa yang akan terjadi. Perubahan apa yang bisa kita hadapi besok kalau kita hanya merasa yang kemarin kita lakukan itu cukup, sehingga kita tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk berkembang, ya maka disitulah titik bahwa mungkin kita akan mengalami kegagalan karena tidak siap menghadapi hari esok. Nah, di sini makanya saya present 3 variabel ini rekan-rekan. Uh, dari tadi kita sudah bahas ya bahwa dengan kondisi itu bagaimana sih kita bisa menjadi pribadi yang tidak kalah saing ya tentunya yang terus berinovasi. Nah, tapi bagaimana inovasi itu bisa muncul? Nah, dalam penelitian dan Bu Lita meneliti bahwa inovasi itu bisa muncul dari sikap yang mau belajar terus-menerus, learning agility, memiliki ketahanan dalam belajar, dan juga dibantu oleh job crafting, bagaimana bisa mendesain pekerjaan. Nah, mungkin lebih lanjut saya akan izin jelaskan gitu rekan-rekan. Nah, sebelum kita benar-benar ke variabelnya, ini ada beberapa penekanan bahwa kenapa sih inovasi itu krusial gitu ya. Kalau dari tadi kan mungkin kita hanya bahas ya supaya tidak kalah saing dan lain-lain. Tapi kenapa sih inovasi itu krusial? Inovasi itu krusial karena itu adalah sebuah driving force, teman-teman, untuk kita bisa sustain dan juga kita bisa mengalami pertumbuhan. Yang kedua adalah supaya kita sebagai pribadi itu berkembang secara personal dan professional growth. Mungkin ada banyak yang di sini merasa, oh saya melakukan pekerjaan hanya seperti rutinitas, gitu ya. Ya bangun tidur, masuk kerja, menyelesaikan pekerjaan, pulang ke rumah, besokannya mengulangi rutinitas yang sama, tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak berkembang. Mungkin ada yang merasa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun di perusahaan yang sama, tapi kok sepertinya tidak mengalami upgrade ya, gitu. Nah, inovasi diperlukan untuk kita bisa mengalami perkembangan diri itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah competitive advantage gitu. Jadi kita bisa menghandle global issues dan kita bisa mengimbangi lah persaingan yang ada. Nah, untuk itu kita perlu mengembangkan innovative work behavior ini. Nah, yang didefinisikan dari The Jonan dan Hartog yang saya ambil gitu ya. Ini satu proses mengidentifikasi masalah atau kendala yang ada dalam peran kita sebagai pekerja, grup maupun organisasi di mana kita berada. Nah, ketika kita punya keinginan untuk mengidentifikasi itu, hal tersebut adalah bekal dasar untuk bisa kita mengenerate atau menghasilkan satu ide baru yang berguna terhadap penyelesaian masalah tersebut dan akhirnya kita bisa mengimplementasikan. Nah, itu singkatnya sebenarnya apa itu innovative work behavior. Jadi menghasilkan satu ide yang bermanfaat tapi tidak hanya beride tapi juga mengimplementasikan. Tapi idenya itu tidak ide yang random rekan-rekan, tapi ide yang berdasarkan pada problem yang kita identifikasi atas diri kita, atas grup maupun atas organisasi yang kita jalankan. Nah, menurut Sanjaya et al. Juga, karyawan dengan inovasi inovatif work behavior yang lebih tinggi itu akan tentunya lebih inovatif dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka punya cara-cara yang lebih kreatif dan efisien pastinya dalam menyelesaikan pekerjaan, bisa mencapai kepuasan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih punya sense of autonomy terhadap pekerjaannya. Jadi tidak hanya bekerja atas permintaan atasan, tapi benar-benar bisa memaknai pekerjaannya, punya otonomi dalam bekerja, dan juga yang akhirnya membuat kita lebih puas terhadap pekerjaan kita. Dan yang selanjutnya adalah tentunya produktivitas kita meningkat, gitu ya, karena um, seiring dengan inovasi yang dijalankan. Nah, kalau previous study atau previous research dari penelitian saya ini adalah sebelumnya dari Nathaniel dan Dewi yang melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang sambil bekerja gitu. Jadi mereka meneliti apakah learning agility itu merupakan satu prediktor dari innovative work behavior dalam konteks mahasiswa yang bekerja gitu. Dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa learning agile itu memang berpengaruh, memiliki menjadi faktor prediktor terhadap innovative work behavior
Dan mahasiswa yang punya learning agility yang lebih tinggi ini memiliki keinginan yang lebih untuk juga belajar dan menerapkan hasil pembelajarannya ini sehingga mereka lebih bisa sukses pada pekerjaan yang mereka jalankan gitu. Nah, tapi karena itu dalam konteks sistem mahasiswa, makanya saya lakukan penelitian ini untuk melihat dalam konteks pekerja gitu dan ditambah dengan variabel job crafting, apakah ketika kita melakukan job crafting perkembangan atau implementasi dari learning agility ini bisa lebih efektif diterapkan untuk menghasilkan innovative work behavior. Nah, kira-kira itu yang saya lakukan dengan Ibu Lita. Dan di sini ada juga beberapa related research gitu ya, di mana Demoroti bilang bahwa job crafting itu adalah satu proses untuk mendesain ulang suatu pekerjaan yang membuat seseorang bisa lebih efektif menjalankannya. Contohnya seperti apa? Misalnya mengubah cara kerja atau menyusun pekerjaan mana yang akan diselesaikan lebih dahulu. Nah, itu termasuk dalam bagaimana kita mendesain ulang pekerjaan kita. Jadi bukan mengganti job desk, tapi lebih kepada kita menemukan cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, kira-kira itu yang akan dibahas dalam job crafting. Dan Liu et al. Juga di sini state bahwa job crafting itu proses untuk memanage resources. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa learning agility ini salah satu resources yang bisa kita miliki kalau kita kembangkan ya rekan-rekan. Dan learning agility ini termasuk dalam salah satu resources yang bisa kita manage dengan proses job crafting ini. Dan di Panda et al. Juga menyebutkan bahwa agility itu bisa membuat innovative work behavior dari employee itu lebih efektif melalui job crafting. Gitu. Nah, dari keseluruhan related research yang ada, itu yang menjadi dasar penelitian yang saya lakukan bersama dengan Ibu Lita. Oke, nah kalau ini kita akan bahas dulu satu variabel tentang learning agility di mana apa sih sebenarnya dari tadi kita udah bahas ya learning agility itu tuh sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya satu kemampuan individu untuk dengan cepat belajar skill baru, cara beradaptasi, method of work dalam situasi yang baru dan juga lingkungan yang baru. Jadi um, orang-orang dengan learning agility lebih baik ketika ada perubahan dalam situasi pekerjaan maupun lingkungannya, atau misalnya ada konteks-konteks yang berubah nih dari yang cukup major ya, misalnya dari SMA ke kuliah, kuliah ke kerja, itu kan konteksnya totally different. Nah, orang dengan learning agility ini punya kemampuan yang lebih baik untuk di saat orang lain mungkin masih struggle beradaptasi, dia bisa beradaptasi dengan lebih cepat dan bahkan mampu gitu menerapkan apa yang dia pelajari untuk bisa membantu dia mengatasi atau menghasilkan solusi gitu dari situasi yang berubah ini. Nah, di sini ada 4 dimensi rekan-rekan. Yang pertama adalah people agility. People agility itu satu kemampuan ketika seseorang ini bisa berkolaborasi tetap dengan baik meskipun orang-orangnya berbeda-beda dan mungkin punya cara kerja yang berbeda. Mungkin kan kadang kita ada kendala ya rekan-rekan di dalam pekerjaan atau misalnya dalam perkuliahan. Kendala mungkin kesulitan mencapai satu tujuan atau misalnya dalam satu project kesulitan menghadapi orang-orangnya. Kenapa? Karena mungkin cara kerja yang berbeda. Ada yang lebih pasif, ada yang lebih aktif, ada yang mungkin lebih skillful, ada yang mungkin kurang skillful, ada yang mungkin lebih mampu berpikir dengan cepat, ada yang butuh waktu untuk memproses lebih lama. Orang dengan people agility yang lebih baik meskipun dengan individu yang berbeda-beda, dia bisa tetap bekerja sama dengan baik. Dan biasanya dalam situasi yang berubah sekalipun, dia bisa tetap mempertahankan timnya. Nah, ini orang dengan people agility yang lebih baik. Yang kedua adalah results agility. Jadi dimensi yang kedua ini, meskipun dalam tekanan yang tinggi, orang dengan results agility yang tinggi itu mampu tetap menghasilkan outcome pekerjaan yang tetap memuaskan. Jadi ada ya tipe-tipe orang yang tadi yang saya bilang di kelompok A bare minimum. Jadi pekerjaan tuh selesai atau tidak? Ya selesai. Tapi selesainya sekedarnya.
selesainya ya sekedar bisa lapor ke atasan bahwa oh ya sudah saya kerjakan nih, sudah saya kirimkan dan lain-lain. Atau mungkin kadang kita dalam perkuliahan juga yang penting kita submit gitu ya yang penting kita bisa turn in gitu di Microsoft Teams kita, di dashboardnya yang sudah diberikan sama dosen gitu ya. Tapi apakah hasilnya itu memuaskan? Apakah hasilnya itu maksimal? Mungkin tidak semuanya gitu ya. Tapi orang dengan results agility yang baik, meskipun dalam keadaan under pressure sekalipun dia tetap bisa mendeliver satu outcome yang memuaskan. Nah, yang ketiga mental agility. Mental agility mampu untuk berpikir secara kritis dan mengatasi masalah meskipun mungkin banyak perspektif yang berbeda, banyak kebijakan yang berubah, tapi orang dengan mental agility yang tinggi, dia tetap mampu untuk menghasilkan solusi-solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang keempat adalah change agility, di mana orang tersebut mampu untuk menghadapi perubahan dan juga beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang berubah. Gitu. Jadi, kalau digabungkan seluruhnya dalam um, uh, variable learning agility ini, ketika kita punya learning agility yang baik, artinya proses pembelajaran yang kita dapatkan itu membuat kita mampu untuk berkolaborasi dengan lebih baik, tahu cara menghadapi orang yang berbeda, menghandle orang dengan approach-approach yang berbeda. Yang kedua adalah kita bisa menerapkan pembelajaran kita atau metode-metode yang sudah kita pelajari sehingga apa? Sehingga dalam kondisi yang terdesak kita masih bisa menghasilkan satu outcome yang baik. Kita masih bisa berpikir dengan kritis gitu ya karena kita tidak serta-merta mengavoid perubahan itu dan kita juga masih bisa menghadapi perubahan dengan lebih baik. Nah, itu kira-kira penjabaran lebih detail rekan-rekan mengenai learning agility. Dan ada satu hal yang juga cukup unik rekan-rekan. Mungkin selama ini kita hanya apa ya lebih familiar terhadap apa sih yang bisa kita pelajari dari satu kejadian gitu. Ketika kita belajar sesuatu, kita belajar untuk menambahkan wawasan yang belum kita punya sebelumnya menjadi punya, atau menambah satu hal yang kita sebelumnya belum tahu menjadi tahu gitu ya. Itu kan kira-kira banyak sekali kita dapatkan di kelas-kelas yang kita jalankan di Untar gitu ya. Banyak sekali ketika dosen menjelaskan kita dapat insight yang baru nih. Nah, tapi berbicara soal pembelajaran yang sebenarnya saya dapat insight juga adalah proses belajar itu yang menarik bukan hanya ketika kita mampu menambahkan wawasan kita, tapi di saat juga kita mampu meng-unlearn apa yang sudah kita pernah tahu. Nah, contohnya gimana? Contohnya kita bisa me-let go rekan-rekan kepercayaan atau metode yang sekiranya itu sudah tidak relevan. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari pembelajaran loh, gitu. Jadi, kita belajar sesuatu bukan hanya ketika, oh ya, saya sebelumnya belum tahu ini, saya belajar, jadi saya tahu. Tapi proses seseorang yang punya keinginan belajar yang tinggi adalah ketika kita juga terus mau mengevaluasi kepercayaan metode yang sudah kita punya atau sudah kita pegang selama bertahun-tahun mungkin, dan kita bersedia untuk me-let go, untuk meninggalkan atau untuk mengabaikan ketika itu sudah tidak relevan lagi. Nah, ini satu prinsip yang juga penting untuk kita punya kalau kita mau mengembangkan learning agility kita, rekan-rekan. Jadi kita nggak bisa tuh hanya berpatokan pada sistem yang lama, sistem yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun, em, pemikiran yang sudah kita pegang dari mungkin prinsip keluarga dan lain-lain. Memang mempertahankan budaya, mempertahankan prinsip itu sangat baik. Tapi ada baiknya juga kita terus mengevaluasi supaya kita memeriksa relevansinya dengan keadaan yang sekarang. Gitu. Jadi banyak bertanya what if gitu ya. Banyak juga kita melakukan eksperimen untuk mengetes asumsi kita. Banyak juga kita menggunakan um, atau mengembangkan apa ya sikap kritis gitu ya, bukan untuk menjudge segala hal tapi untuk mencoba mengkoreksi bahkan apakah pemikiran yang kita punya selama
kita bekerja itu sudah tepat gitu ya, atau memang sudah tidak relevan gitu. Jadi learn to unlearn ini juga penting dalam mengembangkan learning agility. Oke, nah ini ada beberapa hal juga rekan-rekan yang bisa kita lakukan untuk kita cultivate atau mengembangkan learning agility kita. Di sini mungkin saya nggak jelaskan detail gitu ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa highlight adalah kita memprioritaskan bagaimana kita upskilling gitu. Jadi supaya learning agility ini punya goals gitu ya, kan kadang kita juga bingung ya, ketika kita belajar sesuatu, buat apa sih kita belajar? Ketika kita tidak menemukan makna kenapa kita harus mempelajari satu hal, ya secara otomatis biasanya kita akan mengabaikan pada akhirnya gitu. Jadi untuk bisa mengembangkan learning agility ini memang harus punya tujuan yang jelas dulu rekan-rekan. Untuk apa ya? Untuk kita em, bisa belajar dari kesalahan misalnya, atau kita mau upskill, atau kita mau lebih bisa adaptif, atau kita mau mengembangkan budaya yang lebih inovatif, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah punya tujuan itu, ini akan menjadi perbedaan untuk kita menentukan organisasi yang akan kita jalankan itu seperti apa. Kalau rekan-rekan mungkin punya kesempatan gitu ya, ada di level tertentu, misalnya supervisor kah, atau HR kah, nah rekan-rekan mungkin bisa em, menerapkan learning agility ini di organisasi rekan-rekan supaya apa? Supaya ada progres yang optimize, supaya ada em, supaya rekan-rekan kerja kalian itu mampu untuk menghadapi satu ketidakpastian gitu, dan em, bisa dilakukan beberapa training lah gitu untuk mengenhance learning agility ini sendiri gitu. Jadi ada beberapa proses-proses yang rekan-rekan bisa laksanakan sebenarnya. Ini beberapa ide gitu ya, kalau rekan-rekan mau catat atau mau terapkan dalam organisasi rekan-rekan, ini bisa diimplementasikan sebenarnya. Jadi apa sih hal-hal yang bisa mendorong learning agility itu berkembang di organisasinya rekan-rekan? Salah satunya adalah ini, celebrate mistakes as learning opportunities gitu. Jadi kadang yang menghalangi kita untuk bisa berkembang adalah karena kita takut melakukan kesalahan. Nah, kalau di organisasi kita, kita bisa mengembangkan budaya bahwa ya salah itu tidak apa-apa, itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu tentunya salah satu hal yang bisa memfoster lah learning agility di organisasinya rekan-rekan. Gitu dan lain-lain. Di sini ada beberapa tips gitu ya. Bisa melakukan training, mentorship, mengedepankan supaya employee ataupun rekan-rekan dalam organisasi kalian itu berkembang lah gitu. Jadi ini yang bisa diutamakan. Oke, nah kalau tadi kita sudah bahas learning agility, nah ini kita bahas variabel mediatornya gitu ya, job crafting. Job crafting didefinisikan sebagai perubahan yang bisa kita lakukan terkait dengan tuntutan pekerjaan maupun resources yang kita miliki. Nah, sebenarnya job crafting ini menjadi penting. Kenapa? Karena begini rekan-rekan, ketika kita merasa perubahan itu tidak bisa kita atasi dan bahkan kita tidak bisa melakukan apapun terhadap perubahan, dan kita hanya bisa dalam tanda kutip menerima, maka disitulah di titik di mana kita akan menjadi hilang kendali atas pekerjaan kita. Karena kita merasa mau kita melakukan A, B, C juga mungkin tidak akan terlalu berdampak pada pekerjaan kita ataupun organisasi kita. Nah, itu yang akhirnya lama-lama membuat kita tidak punya sense of autonomy terhadap pekerjaan, tidak puas terhadap pekerjaan, tidak merasa memiliki terhadap pekerjaan, yang akhirnya kita mungkin tidak termotivasi lagi dalam bekerja, akhirnya turun juga level produktivitasnya. Nah, makanya job crafting ini kita promosikan supaya apa? Dalam situasi yang berubah dan tidak bisa kita kontrol, sebenarnya ada loh yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan perubahan terhadap ini tadi, tuntutan pekerjaan dan juga job resources yang kita miliki. Jadi, em,
kita bisa menyesuaikan gitu ya. Ada tuntutan apa saja, resources saja apa saja yang kita miliki, supaya itu lebih lebih cocok dengan cara kita bekerja atau dengan preferensi kita. Nah, mungkin contohnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita coba supaya lebih praktikal atau lebih konkret, kita bahas aspek-aspeknya. Yang pertama, increasing structural job resources. Jadi, di increasing structural job resources ini memfokuskan pada konten pekerjaan atau bagaimana pekerjaan itu selesai. Nah, mungkin beberapa dari kita biasanya ya hanya menyelesaikan pekerjaan yang memang sesuai arahan dari atasan. Tapi sebenarnya mungkin cara kerja itu tidak sesuai dengan kita. Nah, disitulah job crafting ini berperan, rekan-rekan. Mungkin yang sebelumnya kita diminta untuk pakai tools tertentu, tapi ketika kita punya eh, ketika kita mendesain ulang pekerjaan kita mencoba mencari tools lain yang lebih efektif. Dan kita mungkin bisa memakai tools itu, atau software itu, atau aplikasi itu untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, itu salah satu cara untuk increasing structural job resources, gitu ya. Atau misalnya contoh, sistem pekerjaannya rekan-rekan di kantor, di tempat bekerja, itu hanya melalui email. Dalam misalnya eh, menyelesaikan atau berdiskusi. Nah, sedangkan rekan-rekan mungkin merasa, oh sepertinya nggak efektif ya. Kalau kita berkomunikasi lewat email, mungkin bisa sampai belasan threads gitu, threads email. Terlalu membuang waktu gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan kepikiran, oke, lebih efektif kayaknya saya langsung call aja deh ke extensionnya gitu. Jadi ketika sudah ada beberapa threads dan pembahasan yang berlarut-larut, nah rekan-rekan nggak hanya membiarkan itu terjadi tidak efektif seperti itu, tapi kalian melakukan satu perubahan cara kerja. Oke, saya better telepon extension aja. Nah, itu salah satu cara juga untuk mengubah satu pekerjaan supaya bisa selesai dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, increasing challenging job demands. Nah, kadang yang membuat kita tidak termotivasi dalam bekerja juga mungkin karena pekerjaan terlalu rutinitas dan terlalu tidak ada tantangan gitu ya. Jadi kadang orang kebanyakan tantangan akhirnya mungkin bisa overload, tapi nggak ada tantangan sama sekalipun akhirnya bisa demotivated gitu. Jadi ketika rekan-rekan mungkin merasa oh kayaknya em, saya sudah mulai apa ya tidak tertarik nih atas pekerjaan saya. Nah mungkin kalian bisa meng-increase job demands-nya. Contohnya misalnya mengajukan diri mungkin ke tim atau ke atasan untuk misalnya menghandle satu project. Mungkin ketika atasan misalnya ada inovasi baru gitu ya, atau ide baru, kira-kira lempar ke forum, ke floor. Kira-kira siapa yang misalnya mau handle? Nah, kebanyakan dari kita kan mungkin kayak, aduh kalau bisa jangan saya, kalau bisa jangan saya gitu ya. Tapi mungkin ada juga dari rekan-rekan yang butuh tantangan itu untuk bisa terus sustain gitu. Jadi ya mungkin rekan-rekan bisa mengconsider hal seperti itu. Atau misalnya contoh dari kantor atau dari organisasi rekan-rekan itu tidak menyediakan training yang em, rekan-rekan sedang butuhkan. Nah, mungkin rekan-rekan bisa secara proaktif nih mencari training apa yang kira-kira sekiranya dibutuhkan gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk increasing uh, challenging job demands. Gitu. Jadi terkesannya udah beban kerja tinggi, misalnya dari pagi sampai malam. Terkesannya kan ketika kita mengambil training tambahan itu kan membuat diri kita lebih sulit ya terkesannya. Nah, tapi sebenarnya ketika kita tahu kenapa kita ambil itu, kenapa kita mau pelajarin satu hal yang baru itu, dan apa manfaatnya. Nah, turns out itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan lebih baik sebenarnya. Yang selanjutnya, increasing social job resources. Nah, di sini kita juga perlu sadari bahwa support dari rekan kerja itu juga sebenarnya penting gitu ya, kalau punya kualitas yang baik sebenarnya. Jadi, salah satu cara untuk increasing social job resource adalah misalnya sebelum meeting gitu ya. 5 menit, 10 menit bisa saling tanya kabar. Jadi tidak hanya task oriented, tapi bisa lebih mengetahui satu sama lain lebih baik. Misalnya seperti itu. Atau misalnya uh, rekan-rekan mau bikin
satu aktivitas bersama nih, misalnya baca buku atau gimana. Nah, akhirnya itu juga bisa meningkatkan social job resources-nya rekan-rekan. Gitu. Nah, selanjutnya decreasing hindering job job demands. Jadi di sini mungkin kita nggak bisa menghindari tugas kita, tapi mungkin kita bisa menghindari apa yang menjadi stresor kita. Contoh, misalnya eh, rekan-rekan diminta untuk menyelesaikan pekerjaan kalian yang kalian rasa itu berat dalam hanya waktu 1 jam. Nah, pekerjaannya bisa nggak kita hindari atau kita bilang ke atasan kalau maaf ya Bapak Ibu, saya nggak mau kerjain. Itu kan nggak mungkin bisa ya. Tapi kita bisa melakukan negosiasi. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan pekerjaan yang seperti ini, sepertinya saya butuh waktu lebih. Jadi kita menghindari tuntutan yang besar, yaitu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Untuk menurunkan tuntutan itu, mungkin kita bisa bernegosiasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam 2 jam atau misalnya 2,5 jam sesuai kemampuan kita. Nah, itu mungkin beberapa contoh-contoh konkret rekan-rekan terkait job crafting yang bisa dilakukan. Nah, ini tadi beberapa penjabarannya juga sudah saya sambil jelaskan di slide sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dibaca sekilas aja atau di screenshot. Ini beberapa contoh-contoh praktikal juga tadi terkait aspek-aspek dari job crafting gitu. Nah, dengan melakukan beberapa hal uh, praktis ini, rekan-rekan jadi punya otonomi lebih terhadap pekerjaan. Rekan-rekan juga punya kesempatan lebih untuk bisa mengimplementasikan apa pengetahuan yang rekan-rekan dapatkan gitu dari kemampuan learning agility. Nah, that's why ketika kita melakukan job crafting, kita akan lebih bisa menghasilkan perilaku inovatif yang lebih baik. Chancesnya itu lebih tinggi gitu. Karena kita terbiasa untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, bagaimana kita mengubah satu cara yang lama, bagaimana kita bisa uh, menyelesaikan satu pekerjaan dengan lebih baik. Oke, nah ini terkait dengan penelitian saya. Um, Alat ukur yang digunakan ada 3, Learning Agility Scale yang diadaptasi dan ditranslasi oleh Warren et al. Itu ada 18 item, 4 dimensi yang tadi sudah saya jelaskan ya. People Agility, Results Agility, Mental Agility, dan juga Change Agility. Yang selanjutnya Job Crafting Scale itu oleh Teams et al. Terdiri dari 21 items, 4 dimensi. Yang mana 4 dimensi itu adalah tadi 4 aspek dari job crafting. Kemudian yang terakhir itu Innovative Work Behavior Scale oleh Jong dan Den Hartog, yang mana terdiri dari 10 item, 4 dimensi, yang terdiri dari idea exploration, bagaimana bisa mengeksplor ide-ide. Yang kedua adalah generate idea, jadi mulai menyusun atau mengumpulkan ide-ide yang mau diimplementasikan. Yang ketiga, aspek ini berbicara tentang memperjuangkan supaya ide itu bisa diimplementasikan. Yang pada akhirnya aspek yang keempat atau dimensi yang keempat itu berbicara mengenai bagaimana mengimplementasikan ide tersebut. Dan dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan Ibu Lita, ini adalah hasil uji validitas ataupun korelasi dimensi ya, antar konstruk dan juga reliabilitasnya gitu. Jadi keseluruhan hasilnya baik dan memenuhi. Kemudian dari segi um, pengaruhnya gitu ya. Jadi terhadap innovative work behavior, learning agility itu memiliki pengaruh sebesar 56,95% rekan-rekan. Jadi di sini menyatakan ya, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa memang individu dengan learning agility itu punya kecenderungan untuk terus belajar dan berkembang, sehingga mereka lebih punya kapabilitas untuk menghasilkan ide inovasi yang lebih relevan gitu. Jadi memang ketika kita mengembangkan learning agility ini, seharusnya kita akan lebih besar kemungkinan untuk bisa menghasilkan perilaku yang inovatif gitu. Dan selanjutnya juga peran job crafting terhadap innovative work behavior ini sebesar 58,08%. Job crafting ini membuat kita punya otonomi dalam bekerja, yang mana itu menghasilkan perilaku inovatif gitu.
secara research modelnya ini juga rekan-rekan bisa lihat gitu ya. Jadi um, dari nilai betanya, nilai T-nya maupun p-value-nya mengindikasikan bahwa dari hipotesis 1, 2, 3, dan juga 4, learning agility itu memiliki pengaruh terhadap innovative work behavior atau merupakan prediktor dari innovative work behavior. Job crafting juga merupakan prediktor dari innovative work behavior. Kemudian um, learning agility itu juga punya pengaruh terhadap job crafting, dan job crafting memiliki efek mediasi terhadap learning agility dan juga innovative work behavior. Dan ini research results yang terakhir, jadi impact-nya terhadap job crafting, learning agility itu memiliki peran sebesar 56,52%. Jadi memang individu, employee, pekerja dengan learning agility yang lebih tinggi akan lebih mampu untuk engage dalam proses pembelajaran dan mengaplikasikan proses tersebut, pembelajaran tersebut, pengalaman yang uh, dia terima itu untuk dia implementasikan menjadi satu solusi dalam situasi yang berkembang atau berubah gitu. Jadi kadang mungkin ada orang yang belajar hanya belajar saja gitu ya. Jadi um, tidak tahu bagaimana implementasinya, tidak menyadari esensi apa dari yang dipelajari. Ya, belajar sesuatu merasa menambah wawasan, tapi ya sudah terjadi begitu saja. Nah, dari kemampuan learning agility ini kita pelajari satu hal rekan-rekan, bahwa kita tuh tidak hanya cukup belajar gitu ya. Kadang kalau kita berkuliah mungkin S1 selama 4 tahun, S2 selama 1 sampai 2 tahun, kalau kita hanya mungkin melihat informasi baru itu sebagai satu, ya sudah, em, ya kelas kita masuk, lalu kita selesai kelas, em, hanya mengerjakan tugas, hanya menyelesaikan tesis misalnya, tapi nggak benar-benar memaknai gitu. Dari kita pelajari satu hal, apa ya gunanya untuk kehidupan kita, apa ya penerapannya dalam pekerjaan kita mungkin, atau bidang yang kita minati gitu ya, em, akan sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena ternyata learning agility tidak hanya berbicara soal belajar sesuatu hal, tetapi bagaimana bisa mengimplementasikan pembelajaran yang kita dapatkan terhadap situasi, eh, kondisi, maupun masalah yang kita hadapi. Jadi seharusnya ketika kita semakin banyak belajar, semakin banyak kita mampu untuk menghadapi masalah yang kita hadapi gitu. Nah, ini terkait yang mediating effect, rekan-rekan. Jadi total effect-nya itu 0,401, yang mengindikasikan bahwa job crafting secara positif merupakan memiliki efek mediasi gitu ya terhadap learning agility dan juga innovative work behavior. Oke, ini saya share secara singkat aja beberapa best practice mungkin ya rekan-rekan yang bisa saya bagikan untuk kita meningkatkan innovative work behavior. Nah, ini um, mungkin saya rangkum dalam 6 proses. Yang pertama adalah punya kesadaran diri, self-aware terhadap apa? Terhadap kondisi kita saat ini, kondisi pekerjaan yang kita hadapi, lingkungan pekerjaan yang sedang kita, tempat di mana kita berada, load pekerjaannya seperti apa, tantangan yang harus kita hadapi itu seperti apa, masalah apa yang mungkin muncul. Nah, itu kita harus um, sadari terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita mengidentifikasi dari kondisi kita saat ini, kita punya strength apa, kita punya resources apa gitu. Yang ketiga adalah leverage current resources-nya. Jadi ketika kita sadar kita punya resources nih, kita punya um, link gitu, kita punya support system misalnya, kita punya kemampuan skill set tertentu untuk menghadapi misalnya pekerjaan kita. Dan kita mulai identify itu gitu. Setelah kita identifikasi, kita refleksikan itu kepada peran kita. Itu apa sih yang bisa kita lakukan atau apa sih yang bisa kita terapkan dalam scope posisi kita. Misalnya dalam scope kita sebagai staff gitu ya.
Hmm. Ketika kita punya resources tersebut, bagaimana resources itu dapat mendukung kita, menunjang kita, membantu kita. Nah, setelah itu kita align-kan itu dengan goals organisasi kita. Jadi kita em, menyamakan dari perencanaan kita, resources apa yang kita mau kembangkan itu dengan organizational goals kita, dan kemudian kita regularly evaluate. Nah, gitu. Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk melakukan perilaku inovatif karena kita tahu apa yang harus kita ubah, kita tahu apa yang harus kita improve, dan kita tahu masalah apa yang harus kita selesaikan gitu. Kadang yang menghambat seseorang untuk tidak menjadi inovatif adalah ketika bahkan dia tidak menyadari sedang mengalami masalah apa, atau bahkan apa sih yang harus dihandle gitu dalam pekerjaan maupun role yang terkait. Nah, kira-kira begitu. Jadi um, itu mungkin best practices yang bisa saya bagikan, dan mungkin itu keseluruhan sharing yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga menjadi satu insight yang baik. Dan kita akan mungkin masuk ke sesi diskusi, ataupun kalau dari Ibu Lita mau menambahkan, saya persilahkan dan saya kembalikan juga ke Pak Made ya, Pak Made. Terima kasih Pak Made dan rekan-rekan. Baik, luar biasa Mbak Feren. Teman-teman, kita kasih aplaus ke Mbak Feren dulu. Ya, luar biasa tadi sudah menyampaikan. Terima kasih Mbak Saskia, Mas Ilham. Ya, siapa lagi tuh? Mak Intan. Ya, kemudian siapa nih? Mbak Carol Kesa, Delia, luar biasa semua. Yang sudah tadi menjelaskan dari hal yang sangat fundamental mengenai change, perubahan, sampai diberikan hasil penelitiannya dan ada implementasi praktisnya. Jadi best practice-nya dari saya tidak akan mengulangi lagi. Karena sudah banyak tadi diulas sangat detail oleh Mbak Feren gitu ya. Baik, Ibu Lita, ada tambahan, Bu? Baik, terima kasih Pak Mada, Feren. Terima kasih banyak sudah sharing malam ini. Eh, Lengkap sekali dari Feren sebetulnya, dari awal, dari latar belakang, kemudian kenapa memilih variabel ini, bagaimana cara memposisikan variabel sampai akhirnya kita membuat model penelitian ini, dan akhirnya sampai pada hasil dan implementasi gitu ya. Jadi kalau dari materi rasanya sudah sangat lengkap, sudah disampaikan oleh Feren, Pak. Karena memang dari proses Ya. pembimbingan Feren ini sangat detail, dari awal sangat detail, sangat lengkap gitu ya. Jadi saya sangat senang sebetulnya membimbing Feren dan bisa meneliti bersama dengan Feren. Mungkin saya izin menjawab sebentar Pak. Tadi ada pertanyaan dari Feren. Feren nggak pernah ke perpustakaan Untar gitu ya selama selama kuliah. Karena kita selalu ketemunya virtual ya Feren ya, melalui Zoom gitu. Terus Feren Hmm. nanya, kalau misalkan dulu Bu Lita gimana gitu ya. Nah, kalau saya sih selalu ada di perpustakaan. Waktu saya kuliah S2 di Unpad, S3 juga saya selalu ada di perpustakaan Feren. Hmm. Karena apa ya, fasilitas zaman dulu mungkin berbeda dengan sekarang gitu ya. Kalau sekarang mungkin Ya, bisa bisa cari referensi dari manapun ya Pak Made ya. Kalau dulu kita betul. masih masih bersumber utama dari textbook gitu. Jadi di perpustakaan lah tempat untuk belajar yang menurut saya paling menyenangkan, dan saya itu kalau belajar harus tenang gitu suasananya. Jadi di perpustakaan tapi saya pilih di pojok-pojok gitu ya supaya saya bisa tetap konsentrasi membaca textbook dan membaca disertasi terbaru atau membaca penelitian-penelitian terbaru dari hasil tesisnya. Jadi zamannya mungkin memang sudah jauh berbeda. Kalau saya lebih sering ada di perpustakaan. Mungkin meng-highlight saja tadi yang sudah disampaikan oleh Feren. Jadi ketika kita ingin membentuk gitu ya satu perilaku inovatif, tentunya kita harus mengoptimalkan seluruh resource yang kita punya gitu. Jadi yang tadi sudah dibahas oleh Feren adalah learning agility itu merupakan personal resource yang kita punya. Jadi learning agility-nya yang harus kita bentuk, yang harus kita kembangkan. Kemudian juga jangan lupa kita tidak hanya punya personal resource, tapi kita juga memiliki yang namanya job resource gitu. Nah, job resource ini juga yang perlu dioptimalkan
supaya kita bisa membentuk perilaku yang inovatif. Dan tentunya dalam pekerjaan kita tidak hanya punya resource, tapi kita juga punya demands yang harus kita kelola, yang harus kita atur gitu ya. Jadi job crafting ini menurut saya mencoba untuk mungkin mungkin mengawinkan kali ya, parent ya, tapi lebih menekankan pada bagaimana resource itu dioptimalkan, kemudian job demands itu diubah bentuknya supaya menjadi challenge. Jadi bukan hanya menjadi demand yang kita menjadi berat untuk menjalaninya, tapi bagaimana tuntutan itu menjadi challenge yang bisa membuat kita terus-menerus tertantang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, dari penelitian Feren sebetulnya ada pengaruh langsung antara learning agility dengan innovative work behavior. Tapi juga bisa pengaruhnya tidak langsung, yaitu melalui job crafting. Jadi ada pengaruh langsung antara learning agility ke innovative work behavior yang menurut saya pengaruhnya juga besar. Gitu. Tapi juga ada pengaruh tidak langsung yang dia harus melalui job crafting dulu, baru ke innovative work behavior. Tapi dua jalur ini bisa, kedua-duanya bisa dapat. Dan jangan lupa ternyata yang paling besar juga pengaruhnya learning agility ke job crafting. Itu besar juga pengaruhnya, gitu ya. Jadi dua variabel ini sebetulnya sangat terkait satu sama lain, dan satu hal yang kita punya dan yang bisa kita kendalikan adalah resource yang kita miliki. Karena kalau bukan resource yang kita kelola, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan kita bisa dapatkan dari perusahaan. Jadi itu tambahannya dari saya. Mudah-mudahan presentasi dari Feren tadi bisa bisa menginspirasi teman-teman, dan silakan mungkin waktunya diskusi ya Pak Made ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Lita. Kita kasih plus Bu Lita, teman-teman. Mbak Feren juga sudah berikan plus ke Bu Lita, ya, Bu Lita, ya, Mbak Delia, Mas Ilham, terima kasih semua, Mbak Nastasia, Mas Fahri. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi saya lupa menyebut Mbak Caroline Kesa. Ini adalah beliau sebagai panelis lah sekarang gitu ya. Namun sebelum nanti ada pertanyaan dan kita bahas hasil risetnya dari Mbak Faren dan Bu Lita, ya mungkin Bro Sani sudah boleh diputarkan sedikit dulu supaya kita nggak stres, supaya kita nggak monoton, supaya nggak rutin kata Mbak Feren ya. Silakan Bro Sani.
Oh, terima kasih. Tani biasanya selalu menginspirasi kita, teman-teman. Boleh kasih applause ke Bro Sani dulu, teman-teman. Ya, karena Bro Sani setiap minggu berinovasi. Berinovasi membuat kata-kata yang memberikan inspirasi kepada kita, sebagaimana tadi teman-teman lihat bahwa ya sebutkan hal yang positif itu ya, sikap positif itu bukan hanya mengubah pikiran kita, tetapi mengubah cara pandang kita juga, kira-kira gitu ya, berusaha diungkapkan yang terakhir. Dan itu related dengan apa yang kita bicarakan sekarang, ya, bagaimana kita menumbuhkan inovatif work behavior melalui learning agility dan job crafting tadi ya. Silakan saya kasih kesempatan pertama dulu kepada Mbak Caroline Kesa sebagai panelis untuk membahas atau mengkritisi dari apa yang sudah diungkapkan Mbak Feren dan Bu Lita tadi. Silakan Mbak Caroline. Terima kasih banyak Pak Made. Terima kasih juga untuk pemaparannya dari Mbak Feren dan Bu Lita. Jadi saya ingin menanyakan dikit tentang innovative work behavior. Tadi 3 poin yang saya tangkap tentang hal ini adalah identifikasi masalah, kemudian bisa mencari ide baru dan sekaligus implementasikannya. Saya rasa juga sepertinya innovative work behavior ini bisa dibilang sangat dipengaruhi dari lingkungan atau support rekan kerja. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah apakah innovative work behavior ini memang jauh lebih efektif pada orang yang bekerja dengan membutuhkan banyak interaksi atau kerjasama dengan orang lain dibandingkan orang-orang yang cenderung bekerja sendiri atau mungkin bekerjanya dari rumah gitu ya, atau kembali lagi tergantung pada individunya masing-masing. Ya, jadi yang mana yang jauh lebih efektif? Itu saja Mbak Caroline. Oke, jadi pertanyaannya, apakah innovative work behavior ini barangkali jauh lebih efektif bagi orang-orang yang berinteraksi, ya, pekerjaannya menuntut interaksi dengan orang lain, atau memang bekerja sendiri gitu ya. Oke, cukup satu dulu Mbak Caroline atau ada yang lain? Saya cukup satu. Oke, baik. Kalau cukup teman-teman yang lain atau Mbak Caroline, nanti kalau masih ada pertanyaan saya persilahkan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, atau Mbak Feren mau jawab dulu sebelum saya lempar ke audiens ya. Dan Bu Lita, silakan Mbak Feren. Baik, terima kasih Pak Made, terima kasih juga Mbak Caroline tadi ya yang sudah memberikan Iya. pertanyaan. Jadi coba saya jawab, apakah lebih baik ketika ada dukungan orang lain atau bersama dengan orang lain atau tidak? Mungkin sebenarnya pada dasarnya memang proses inovasi itu jarang bisa terjadi seorang diri. Gitu ya, karena ketika kita melakukan inovasi, biasanya akan melibatkan diskusi, pencarian ide, pencarian penelusuran masalah atau kendala yang mungkin kita butuh dari banyak perspektif, nggak hanya dari perspektif kita seorang diri. Jadi mungkin ide awal untuk berinovasi bisa saja dimunculkan dari diri kita sendiri, karena mungkin kita yang menotis sesuatu atau kita ingin melakukan satu improvement terhadap satu hal misalnya. Tapi untuk mengkonfirmasi apakah memang langkah inovasi ini diperlukan atau caranya seperti apa, apakah caranya sudah tepat atau belum, atau mungkin dari orang lain punya perspektif yang lebih baik terhadap ide inovasi kita. Nah, itu mungkin di saat itulah kita butuh juga bertukar pikiran dengan orang lain. Jadi, dan ketika dalam satu organisasi, jarang sekali ketika seorang punya ide inovasi dan dia lakukan sendiri, maka yang lain serta-merta akan langsung mendukung. Tentunya sebelum itu bisa terjadi butuh dukungan dari orang lain, butuh mungkin kita menjelaskan gitu ya,
goals-nya seperti apa, rencananya seperti apa, dan akhirnya ketika banyak orang menyetujui, memiliki visi yang kurang lebih sama, menyadari memang kendala tersebut perlu dihandle dengan memunculkan suatu inovasi ini, disitulah satu organisasi ini akan bekerja sama untuk menghasilkan inovasi tersebut gitu. Jadi ketika ide awal inovasi mungkin bisa seorang diri, tapi ketika proses mendevelop ide inovasi itu dan bahkan implementasinya, di situ saya rasa akan sangat butuh dukungan dari orang lain gitu kira-kira Mbak Caroline. Oke. Artinya ketika orang itu melakukan inovasi dari muncul ide sampai implemented gitu ya idenya itu sangat perlu berinteraksi dengan orang lain gitu Mbak Caroline ya. Karena mungkin memerlukan hal-hal yang penilaian yang berbeda barangkali dari si inovatornya awalnya gitu ya. Oke, Bu Lita ada tambahan Bu terkait dengan hal ini Bu? Ya, saya izin ya Pak, tidak buka kamera karena semakin deras, semakin tidak Baik Bu, tidak stabil apa-apa Bu. Ya, sinyalnya. Saya setuju gitu ya dan sepakat dengan jawabannya Feren. Karena ketika ide awal juga dieksplor, eksplor itu kan bisa kita sendiri mengeksplor, bisa kita mendapatkan tambahan gitu ya dengan melalui brainstorming atau melalui berdiskusi dengan orang lain. Dan prosesnya itu sebetulnya masih panjang. Tapi ketika kita mendapatkan masukan, bahkan mungkin sanggahan juga awalnya dari orang lain, itu justru akan memperkuat gitu ya, atau memperkokoh juga ide kita dengan adanya masukan-masukan tersebut gitu. Jadi akan lebih efektif kalau seandainya kita juga bisa mendapatkan masukan dari pihak lain atau dari orang lain. oke. Baik, terima kasih Bu Lita. Berarti kedua narasumber sepakat bahwa terutama dalam idea exploration ya, mengeksplorasi ide-ide itu atau itu sangat perlu masukan-masukan atau pemikiran-pemikiran lain dari yang bukan inovatornya gitu ya. Atau mungkin barangkali perlu perlu apa di dalam organisasi yang sangat stabil itu apa? Default advisor. Barangkali itu ya. Jadi dalam tanda kutip itu penasehat setan itu yang sangat berbeda jauh dibanding kita sehingga munculkan ide-ide lain lagi atau apa namanya memperkokoh ide seperti yang sebutkan Bu Dita tadi. Itu kira-kira Bu Caroline Kesa ya. Oke, jawaban kedua narasumber kita. Baik, dari panelis apakah ada pertanyaan lagi? Nah, berarti Mbak Caroline sudah kasih jempol, berarti sudah menyatakan iya, mungkin sepantasnya seperti itu ya, gitu ya. Dia lakukan interaksi dengan orang lain supaya ide kita tereksplor lebih jauh. Oke, ada lagi Mbak Caroline dari panelis? Pertanyaan? Panelisnya cuma satu orang hari ini ya, Mbak Caroline ya. Jadi silakan kalau masih ada. Oke, berarti kalau tidak ada, saya berikan kepada audiens ya untuk memberikan pertanyaan. Silakan teman-teman. Audiens memberikan pertanyaan. Ya, silakan tanyakan kalau misalnya tidak, oh ada saya prioritaskan Mbak Sis Sartina deh ya. Silakan Sis, sebelum nanti ada pertanyaan yang di kolom chat kita lihat ya. Silakan Sis Malam, Sartina. malam Bang Feren, Bu Wita. Mungkin saya ada pertanyaan karena topik ini menarik banget ya. Saya ngerasa kayak apa ya, kayak kalau misalnya luka terus dikasih jeruk nipis gitu di atas luka jadi rasanya bes gitu kayak gitu kayak gitu kayak ya udah tertampar lah gitu lah intinya. Nah, saya tertarik banget sama konsep ini ya. Jarang juga mendengar istilah innovative work behavior, terus tadi yang dibilang itu job crafting gitu, terus learning agility sih terutama yang paling jarang ya dibicarakan gitu ya. Nah, saya tertarik dengan lebih ke partisipan ataupun mungkin hasil penelitian terkait gitu ya. Apakah mungkin adakah level perbedaan dalam generasi gitu ya? Kalau misalnya saya lihat kayak misalnya yang generasi yang tua mungkin ya, bukannya nggak ada learning agility-nya, tapi mungkin
akan berbeda dengan generasi yang sekarang gitu ya? Apakah mungkin ada penelitian terkait, perbedaan generasi? Lalu apakah memang konsep learning agility dengan job crafting ataupun innovative work behavior itu hanya berlaku pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas? Atau maksudnya kayak yang terduga gitu ya? Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang misalnya tidak terduga gitu, apakah bisa menerapkan konsep ini juga gitu ya? Maksudnya kan misalnya nih, ada nih, ada yang maksudnya kan pekerjaan itu kan ada yang kita udah tahu nih, range pekerjaannya apa aja yang mesti dilakukan gitu, misalnya A sampai Z gitu. Tapi ada juga pekerjaan yang memerlukan banyak improvisasi gitu ya. Nah, kalau yang kayak gitu apakah konsep ini masih bisa berlaku juga? Terima kasih. Oke. Paling tidak ada dua pertanyaan di Risi Sartina terkait dengan perbedaan generasi. Bagaimana hubungannya dengan learning agility? Ya, jadi apakah generasi lama semakin tidak agile atau generasi baru semakin agile? Nah, ini barangkali itu pertama. Yang kedua adalah konsep learning agility, apakah artinya ada kaitannya nggak dengan jenis-jenis pekerjaan? Gitu ya, barangkali yang berdua dari Sis Sartina. Silakan Mbak Feren. Baik, terima kasih Pak Mada, terima kasih juga Mbak Hartina untuk pertanyaannya. Mungkin sayangnya di penelitian saya belum secara spesifik gitu ya melihat perbedaan generasi. Memang ada rentang usia yang jauh, namun saat itu pun belum saya telaah lebih lanjut. Nah, ini justru mungkin juga penelitian yang menarik ya Pak Mada dan juga Sis Hartina gitu untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin ingin memperkaya penelitian dengan topik sejenis, bisa dilihat secara generasi, itu sangat menarik sih untuk kita lihat ya. Meskipun mungkin kalau pendapat saya dalam pengetahuan yang sangat terbatas gitu ya dan tidak ada dasar datanya mungkin kalau di keadaan dia pasti berfungsi mungkin karena hati yang tepat ya apalagi dengan hal-hal yang berarti ini akan dimanfaatkan dalam teknologi. Tapi apakah generasi dan guru punya peran dalam taran misalnya belajar dan integrasi tentu ada generasi itu artinya berfungsi di positif ya juga sih terhadap perkembangan ini. Mungkin hanya seperti kayak karena tidak yang bisa pertanyaannya mbak apa itu di pekerjaan yang berbeda atau lebih Ya, tak terduga. fast changing gitu ya Pak, tak terduga ya. Menurut saya bisa, kenapa? Karena salah satu pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu justru kepada salah satu perusahaan yang sangat fast changing, gitu. Jadi saat itu saya berkesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat di salah satu perusahaan yang justru sangat membutuhkan inovasi day by day-nya. Nah, mungkin kalau boleh saya sebut di Apple Academy, gitu. Jadi anak perusahaannya daripada Apple yang mungkin kita tahu ya yang handphone, produknya, MacBook dan lain-lain, dia punya satu academy di mana di situ mereka melatih gitu. Per tahunnya itu kurang lebih 200 orang untuk bisa bergabung dalam proyeknya mereka. Yang mana proyek mereka itu sangat erat kaitannya dengan update software. Kemudian mereka harus bahkan membuat satu software atau aplikasi dari kendala yang mereka temukan. Gitu. Jadi output dari proyek mereka adalah aplikasi. Gitu. Nah, karena itu digital based, tentunya itu sangat sangat besar sekali gitu ya perubahannya karena justru mereka dituntut untuk melakukan inovasi itu untuk mengatasi masalah yang sudah mereka temukan. Jadi contoh misalnya mereka menyadari oh secara medical rumah sakit mungkin ada pendaftaran yang belum efektif nih gitu dan apakah bisa dibantu dari jarak jauh atau misalnya ketika orang butuh pertolongan pertama apakah bisa nggak harus datang ke rumah sakit tapi ada misalnya aplikasi yang mereka bisa em, hasilkan. Nah, contohnya hal-hal seperti itu yang mereka kerjakan gitu ya dan justru learning agility ini
penerapan perilaku inovatif ini justru sangat juga dibutuhkan gitu. Jadi mungkin kalau tadi job crafting ini bisa kita lakukan untuk mengatasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya monoton gitu ya. Nah, tapi selain itu juga kalau yang saya dapatkan insight dari mereka, justru mereka memerlukan job crafting ini setiap harinya mereka mengalami load yang sangat besar gitu. Dan kalau tidak punya cara yang lain, alternatif solusi, tentunya mereka akan merasa ya tidak sanggup gitu loh untuk mengatasi load mereka gitu. Dan karena mereka dituntut untuk mengikuti update yang sangat banyak gitu ya. Jadi setiap harinya mereka harus update dengan keadaan kondisi dunia, berita-berita dan lain-lain, dan update software yang seperti apa, dan bahkan mereka banyak sekali mention tools yang bahkan saya belum pernah dengar gitu. Jadi mungkin kalau kita kan mungkin lihatnya sering umumnya ya kalau tools desain apa sih ya Canva gitu kan ya mungkin rekan-rekan, atau edit video mungkin rekan-rekan yang suka TikTokan gitu kan pakai CapCut gitu ya. Nah mereka tuh bahkan menemukan banyak sekali aplikasi yang bahkan belum pernah saya dengar. Nah karena mereka harus keep terus-menerus, dan dari aplikasi yang sudah ada itu mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengimprove kembali gitu. Jadi justru ini bisa digunakan berarti di keduanya sih, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih monoton ataupun justru yang benar-benar fast changing sesuai fenomena yang saya paparkan di awal. Mungkin kira-kira begitu sih Sartina yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Feren ya. Memang pertama tadi perlu dikaji kembali ya, artinya apakah perbedaan generasi itu berpengaruh terhadap konstruk itu apa tidak ya, agility dan lain sebagainya. Ini kayaknya related jawaban Mbak Feren ini dengan keterbatasan penelitian ya Mbak Feren ya. Perlu dilakukan dengan ada budaya yang berbeda barangkali gitu ya. Oke, Bu Lita ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Terima kasih Pak Mada. Sis Hartina, pertanyaannya sangat apa ya? Mungkin bisa jadi inspirasi penelitian Ya. lanjutan, Feren, tampaknya. Karena Iya. kalau kita mengacu pada definisi learning agility adalah kemampuan individu untuk cepat belajar hal baru dan mampu beradaptasi gitu ya. Nah, saya cuma mencoba mengaitkan karena dalam penelitiannya Feren kami tidak mengkaji itu gitu ya, Pak Made dan teman-teman. Saya coba mengaitkan kalau misalkan sekarang Gen Z gitu ya yang lahir tahun 1997 sampai 2012 lah ya yang cukup banyak sekarang, atau generasi milenial gitu ya. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, untuk generasi Gen Z dan Gen milenial itu tentunya peluang untuk cepat belajar akan lebih tinggi gitu menurut saya dibandingkan generasi saya gitu ya, misalkan generasi X gitu ya, peluang belajarnya untuk itu akan lebih tinggi. Kemudian mereka kan memang dikenal kalau untuk Gen Z ini kan dikenal dengan digital native gitu ya. Digital native itu yang sangat terhubung dengan teknologi gitu dan tumbuh di dunia yang serba cepat saat ini dan penuh perubahan. Jadi tentunya kalau menurut saya kalau kita kaitkan, mungkin ini hanya prediksi saja, tentunya ada perbedaan gitu learning agility-nya gitu antara generasi X mungkin atau generasi Y dan Gen Z. Mungkin yang akan lebih cepat belajar berkaitan dengan teknologi itu adalah Gen Y dan Gen Z, bahkan mungkin Gen Z ya yang akan lebih cepat lagi. Nah, tapi kalau pertanyaan yang kedua tadi, saya sepakat bahwa itu bisa di pekerjaan manapun. Tapi yang lebih penting adalah faktor individunya sebetulnya. Bagaimana individu ini bisa memanfaatkan learning agility yang dia punya gitu ya, dan bagaimana dia bisa mengoptimalkan juga mendesain pekerjaan itu, artinya job craftingnya juga yang dia optimalkan. Jadi tampaknya kembali lagi pada individunya, Sis Hartina. Tapi teman-teman mungkin yang ada di Zoom ini kajian yang sangat menarik menurut saya. Silahkan saja kalau belum punya ide penelitian mungkin bisa meneliti yang berkaitan dengan perbedaan generasi, yang berkaitan dengan
tiga variabel ini gitu ya. Tiga. Mungkin caranya bisa beda-beda sih Pak. Cuman ya artinya dengan perbedaan generasi itu mungkin bagaimana caranya melakukan learning agility, kemudian juga bagaimana job crafting-nya mungkin punya kekhasan masing-masing gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan teknologi, pasti Gen Z dan Gen Y lebih Gen menang Z. dibandingkan, iya, Gen Z dan Gen Y itu pasti lebih menang dibandingkan Gen X gitu ya Pak Mada. Terima Oke, kasih ya baik. si Sartina. Terima kasih Oke. Feren. Oke, Makasih Bu. baik, luar biasa. Bagus banget. Teman-teman yang belum mendapatkan ide, boleh tuh. Perbedaan generasi terkait dengan ketiga konstruk tadi yang dibahas itu ya, boleh juga sih itu ya. Karena penelitian dilakukan lebih lanjut dari saran-saran atau keterbatasan penelitiannya Mbak Feren ya, nggak di capture di situ ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silakan teman-teman terkait dengan diskusi kita pada kali ini. Kalau tidak, saya coba pertanyaannya Mas Abraham ini tadi nih, Mas Abraham. Kalau nanti kurang jelas nih Mas Abraham, tolong nanti dijelaskan lagi ya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan dalam desa. Nah, di chat saya tulis ini. Udah apa namanya? Saya copy paste ya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan learning agility dan job crafting, terutama dalam organisasi yang strukturnya masih kaku atau hierarkis. Artinya organisasi sifatnya mekanistik gitu ya, jadi sangat rigid gitu ya, sangat stabil. Tetapi apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi learning agility dan job crafting? Itu Mbak Feren, yang barangkali ini lebih kepada sifat best practice-nya kelihatannya nih ya. Silakan Mbak Feren. Baik, terima kasih Pak Mada dan juga Mas Abraham ya untuk pertanyaan. Ya, Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan learning agility dan job crafting. Nah, menurut saya salah satu yang paling mendasar budaya organisasinya sih. Pak Made dan juga Mas Abraham dan rekan-rekan ya mungkin. Karena memang satu hal yang sudah dijalankan selama berwaktu-waktu lamanya akan sangat sulit diubah tentunya. Kalau tidak ada benar-benar agent of change yang bisa mempengaruhi keseluruhan organisasi gitu ya bahkan. Atau bahkan mungkin em, eh, ya bahkan saya pun mengalami gitu. Ketika mendapatkan insight dari perkuliahan, itu kan banyak sekali yang, wah saya rasa, oh ini bisa diterapkan ya, alangkah lebih baik kalau seperti ini, dan lain-lain. Tapi dalam keterbatasan yang pertama, budayanya yang sudah melekat. Yang kedua, mungkin jabatan saya gitu ya. Saat itu saya ya masih tentunya di posisi staff gitu, yang mungkin tidak memiliki em, satu otorisasi yang tinggi untuk mengubah keseluruhan sistem dan punya akses terhadap perubahan tersebut secara langsung gitu. Dan yang ketiga ya tentunya orang-orang di dalamnya yang pada akhirnya sudah memiliki ya mindset yang mungkin bisa dibilang fix lah ya terhadap sistem tersebut. Nah itu sih yang menurut saya menjadi tantangan terbesar untuk perusahaan mengimplementasikan learning agility ini. Nah, oleh karena itu, yang dipropos salah satunya dalam hal learning agility ini adalah kemampuan individu sih, gitu. Jadi, meskipun dalam konteks perubahan yang dinamis dan terkesannya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ada satu sedikit harapan lah bahwa meskipun mungkin dalam kondisi yang kurang mendukung secara lingkungan keseluruhan, tapi learning agility masih masih bisa dijalankan secara individu gitu dalam hal ya dalam batasan bagaimana kita mengelola pekerjaan sejauh yang kita punya akses gitu. Tapi kalau misalnya eh, rekan-rekan mungkin punya punya apa ya kesempatan lebih gitu ya untuk bisa menerapkan secara organisasionalnya ya itu pastinya akan lebih baik gitu. Jadi em, kalau struktur yang kaku atau hierarkis ya itu kan pasti nggak jauh-jauh lagi nanti pembahasannya dengan power distance juga gitu ya dengan jabatan kita yang mungkin terbatas otorisasinya gitu. Nah itu memang em, akan butuh, saya nggak bilang tidak mungkin gitu ya, tapi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Ya mungkin rekan-rekan bisa menggunakan pendekatan dengan atasan terkait gitu ya, untuk bertukar pikiran setidaknya
memunculkanlah satu ide, insight yang baru yang mungkin belum pernah terpikir oleh organisasi maupun atasannya rekan-rekan, karena mungkin mereka sudah menjalankan dengan cara yang lama begitu berwaktu-waktu lamanya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan punya ide untuk mengimplementasikan itu, mungkin perlu dibicarakan sih gitu dengan atasan maupun dengan rekan-rekan yang terkait. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya mungkin nggak langsung perubahan yang signifikan ya rekan-rekan, tapi salah satu hal simple aja. Misal budaya organisasinya itu tidak terbiasa untuk memberikan ruang bereksperimen gitu. Tapi misalnya rekan-rekan punya ide tertentu nih dan bisa untuk coba dikomunikasikan. Nah, itu mungkin salah satu cara juga. Atau misalnya di organisasinya rekan-rekan tidak terbiasa untuk ya it's okay kalau buat kesalahan, itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang ketika rekan-rekan berkesempatan nih misalnya menjadi supervisor atau misalnya dalam level staff tapi punya bawahan yang lain, atau misalnya ketika berkesempatan memimpin sebuah mini project, let's say ya, project yang kecil di mana rekan-rekan yang menjadi ketua projectnya dan membawahi beberapa orang. Nah, mungkin bisa mulai diperkenalkan nih budaya bahwa ya salah itu tidak apa-apa gitu, atau berpendapat itu nggak apa-apa loh, kita tampung dan kita bisa diskusikan. Mungkin nggak serta-merta semuanya akan kita terima dan implementasikan, tapi setidaknya ada satu step yang mungkin biasanya hanya mengikut arahan dari atasan, tapi dari rekan-rekan mencoba untuk mempromosikan atau membentuk satu budaya, ya it's okay, kita akan involve semuanya dalam project ini. Jadi nggak hanya satu arah, one way aja, dan hanya menerima perintah, tapi semua orang di sini dihargai, diapresiasi, dan diberikan kesempatan gitu untuk bisa berpendapat dan juga berkontribusi. Nah, mungkin hal-hal yang dari hal-hal simpel seperti itu sih yang bisa dilakukan ya dalam organisasi yang mungkin cukup sulit nih, cukup besar tantangannya untuk mengimplementasikan learning agility maupun job crafting. Kira-kira begitu, Pak Made. Baik, terima kasih Mbak Feren. Bu Lita, ada tambahan lagi Bu dari Mbak Feren? Singkat saja Pak, karena waktunya tinggal 1 menit Ya. ya Pak. Waktunya 1 menit. Jadi terima kasih Abe atas pertanyaannya. Intinya gini, kalau seandainya gitu ya kita ingin karyawan gitu ya, karyawan kita memiliki learning agility, tentunya mungkin dimulai dari atasannya pastinya gitu ya. Dan yang perlu di reminder terus adalah bahwa kita semua sebetulnya perlu menjadi long life learner gitu ya, pembelajar seumur hidup. Karena dengan hal itulah kita bisa tetap survive sebetulnya. Intinya itu. Kemudian tadi Feren sudah menjelaskan tentang budaya organisasi dan tentunya komitmen dari pimpinan. Nah, cuman yang ternyata kalimat terakhir dari pertanyaan AB itu adalah dengan struktur yang kaku atau hierarkis. Nah, tentunya mungkin kita perlu cari di dalam di antara pimpinan itu mana yang memang lebih bisa menyampaikan gitu ya. Karena kan ada pimpinan yang tipenya mungkin kaku juga dan lebih otoriter. Mungkin ada pimpinan yang lebih bisa menyampaikan bahwa kalau kita ingin survive gitu ya, berarti kita perlu belajar terus-menerus untuk meng-create adalah learning agility yang kita punya dan mengoptimalkan juga job crafting-nya. Gitu, Pak Made, itu tambahannya. Baik. Terima kasih Pak Made, terima kasih Mas Abe. Baik, terima kasih Bu Lita. Dari kedua narasumber ini sepakat itu untuk memperbanyak orang-orang menjadi sponsorship di dalam perubahan job crafting dan agility tadi. Karena tadi Mak Feren dan Bu Lita sebutkan selalu atasan-atasan ya. Jadi orang yang memiliki power dan orang yang memiliki komitmen terhadap job crafting dan learning agility itu diperbanyak. Areanya itu diperbanyak gitu kan ya. Sehingga orang-orang tadi yang mungkin dalam kategori yang blocker itu
orang yang punya power tetapi nggak komit gitu loh. Atau orang-orang yang disebutnya apa ya, willing worker, dia punya kemauan yang tinggi, komit tetapi nggak punya power ya. Atau orang yang sleeper, yang tidur udah nggak komit tapi nggak punya power juga, itu diperkecil sehingga kuadran sponsorship-nya itu yang perlu ditingkatkan. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari dua narasumber yang saya peroleh tadi dari hasil perbincangan itu. Baik, teman-teman, karena memang waktu kita juga sudah habis, paling tidak saya menyimpulkan ada 3 hal dalam diskusi kita ini. Yang pertama adalah bahwa perubahan itu harus, dan memang begitu terjadinya fenomena yang sekarang. Dan karena perubahan itu harus, maka perilaku inovatif work behavior itu juga perlu ditingkatkan. Lalu apa? Tadi kedua narasumber mengatakan bahwa hasil risetnya job crafting itu berpengaruh secara signifikan positif dalam meningkatkan inovatif work behavior. Begitupun juga learning agility, ya, itu juga berpengaruh dan signifikan positif di dalam mempengaruhi inovatif work behavior. Walaupun tadi memang job crafting itu mampu memediasi hubungan antara learning agility dan inovatif work behavior itu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa karena kita perlu tingkatkan inovatif work behavior, maka sedini mungkin itu harus ada apa namanya tadi disebutkan oleh Pak Feren dalam best practice adalah kita aware bahwa hal itu perlu sampai kita lakukan interaksi dengan orang lain. Jadi ada sistem yang kolaboratif yang perlu kita tingkatkan sehingga inovatif work behavior itu juga akan semakin ditingkatkan. Ya, semakin meningkat gitu ya kira-kira teman-teman ya. Baik, diskusi kita kali ini sangat menarik sebetulnya. Sayang sekali memang pertanyaan saya Mbak Feren yang banyak belum saya ungkapkan ya. Karena tadi teman-teman juga walaupun satu nanya tetapi akhirnya terpenuhi juga gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya kepada panel juga dan teman yang lain ya. Dan pada akhirnya kita berikan kenang-kenangan seperti biasa si Sartina kepada narasumber kita, yaitu yang pertama diberikan sudah. Made, Pak, maaf Mbak, yang lain apakah freeze juga atau saya saja ya yang freeze ya? Di saya juga pamadanya freeze, Kak. Oh, jadi kayaknya Pak, Pak Made, Pak, Pak, iya Pak, masih di mute Pak, mic-nya masih di mute. Halo, mohon Iya, maaf sudah tiba-tiba Pak, sudah. internet saya putus ya. Ini sertifikatnya, izin teman-teman tadi belum ya si Sartina. Mbak Feren Gisela, mohon izin Mbak Feren terima sertifikat forum diskusi ilmiah dari Prodi Pak Tommy Siasa secara virtual Mbak Feren. Baik, terima kasih Pak Made. Oke, terima kasih Mbak Feren. Yang kedua sertifikatnya si Sartina kepada Ibu Dr. Zamralita, MM Psikolog. Izin Bu Lita, mohon diterima secara virtual Ibu. Terima kasih banyak Pak Made. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya yang sudah aktif mengikuti forum diskusi ilmiah pada malam ini. Dan kita lanjutkan diskusi kita pada minggu depan dengan topik yang juga sangat menarik. Terima kasih dan selamat malam sekali lagi Bu Lita dan Mbak Feren, Sisartina dan juga perusahaan teman-teman semua. Selamat malam. Terima Terima kasih. kasih, selamat malam. Terima
Terima Saya kasih izin Pak Made. editing Malam. ya. Terima kasih Ibu Maaf. Lita. Terima Kasih. kasih Pak Made, Feren, dan Kasih teman-teman Kasih semua. rekan-rekan Lita. semua. Kasih.